Backchat, you burn all my energy. Backchat, criticizing all you see. Backchat, analyzing what I say. Backchat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Backchat, it's driving me insane. It's battle to the end, not your time to come again. Talk back, you've got me on the rack. Twisting every word I say, when me up and get you away. That change I have of making no romance. If I'm ever going to win, have to get the last word in. Oh yeah, see what you've done to me. Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Video Legend dan Sobat Muslim Front TV, bergembira sekali kita hari ini bisa berkumpul dalam satu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebangsaan juga, karena kita tahu 212 juga adalah salah satu elemen Islam di Indonesia yang sudah mengharumkan bangsa kepada khalayak dunia bahwa Islam 212 adalah Islam yang sejuk, Islam yang mendirikan demokrasi dengan damai tanpa ada embel-embel radikalisme, bahkan rumput pun tidak diinjak. Rumput pun tidak merasa dizolimi. Ada sebelah saya Ketua Umum PA 212, Ustadz Ma'arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ustadz Uus dari Sekjennya juga, dan dari HRS Center, Dr. Abdul Khair Ramadan. Dr. Abdul Khair Ramadan. Kita ini bincang-bincangnya santai aja, Ustadz. Doktor dan Ustadz. Kita memulai dari sebuah berita yang cukup mengejutkan, yang mungkin banyak teman-teman nggak tahu, banyak sobat Muslim nggak tahu bahwa Habib Rizik akan pulang ke Indonesia. Nah, saya perlu konfirmasi sebelum ke Dr. Abdul Khair Ramadan, saya ke Ustadz Ma'arif, bagaimana keseriusan berita ini? Karena kan sering kita dengar setiap mau Desember, 2 Desember selalu beritanya mau datang, tapi kan nggak jadi. Nah, kali ini 2020, apakah ini bukan berita angin, kabar angin, tapi berita yang benar-benar sahih? Nah, sahih atau enggaknya mohon dijelaskan, Pak Ustadz. Kenapa kita jadi ini ya sekarang ya, jadi tegang ini, padahal tadi waktu ngobrol santai. Begitu ada kamera jadi jadi tegang. Gimana, Dad? Iya. Jadi kalau serius beliau mau pulang ya serius.
Karena keinginan beliau untuk kembali ke tanah air, kerinduan beliau kepada umat itu begitu tinggi. Jadi kalau umat rindu beliau, beliau lebih rindu dengan umat di Indonesia. Sehingga beliau sangat-sangat serius ingin kembali ke tanah air, ingin kembali ke Indonesia, berkumpul lagi dengan umat, berdakwah lagi untuk tegaknya Islam di Indonesia. Itu sangat kuat keinginan itu. Dan tentang kapan beliau pulang, beliau selalu sampaikan kalau beliau sudah memastikan dan memutuskan akan pulang, maka beliau sendiri yang akan mengumumkan kapan waktunya beliau akan kembali ke tanah air. Tapi upaya-upaya beliau untuk kembali ke tanah air juga beliau sedang serius upayakan, sedang berikhtiar, sedang berjuang agar bisa kembali ke tanah air. Dan beliau pernah sampaikan bahwa beliau tidak akan minta bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia, gitu kan. Kalaupun pemerintah menawarkan, belum tentu juga beliau mau. Jadi beliau akan berusaha sendiri, berikhtiar sendiri untuk berupaya agar pulang ke tanah air. Nah, beliaunya itu apakah sudah pernah ditawarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru ini, yang 2019 ini? Apakah sudah ada penawaran? Sebetulnya itu kan kewajiban pemerintah. Nggak usah diminta, nggak usah tawarkan, kewajiban pemerintah dong yang melindungi warga negaranya. Ini kan ada pelanggaran HAM yang luar biasa beratnya yang dilakukan oleh rezim sekarang ini terhadap beliau. Jadi sesungguhnya itu kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara. Tanpa perlu ditawarkan, tanpa perlu diminta, itu menjadi tanggung jawab. Gitu kan. Karena memang faktanya beliau tidak pulang itu bukan karena berurusan dengan pemerintah Saudi Arabia, tetapi karena permintaan dari dalam negeri ini sendiri kan. Pokoknya sebenarnya urusan Arab Saudi sebenarnya udah clear ya, bahwa kerajaan Saudi nggak ada masalah dengan kepulangan Habib Rizik. Nggak ada masalah, dalam artian sampai sekarang buktinya beliau bisa hidup nyaman di sana, tinggal di sana, bebas beribadah di sana, tidak direcokin oleh pemerintah Saudi Arabia. Bahkan yang pernah ngerecokin justru indikasi kuatnya dari dalam negeri sini yang memasang bendera dan lain sebagainya. Itu sebelum Pilpres ya? Iya. Sebelum Pilpres ya? Kalau Saudi nggak ada masalah. Jadi beliau di sana masih bisa ibadah dengan tenang, masih bisa terima tamu. Bahkan ketika musim umroh itu belum ditutup, sehari bisa 50-100 orang yang berkunjung ke rumah beliau. Nggak ada masalah. Artinya clear bahwa beliau tidak ada urusan dengan pemerintah Saudi Arabia. Artinya seandainya pemerintahan ini punya niat untuk menjemput, sebenarnya ya tinggal bahasa Inggrisnya kan let's do it aja, tinggal gitu aja ya. Siapapun gitu ya mau jemput, misalnya siapa datang gitu ke sana, misalnya Puan Maharani jemput gitu kan bisa juga sebenarnya, tinggal langsung gitu kan. Ya kalau beliaunya mau. Kalau beliaunya nggak mau, nggak bisa dipaksain juga dong. Oh gitu ya. Harus Ahmad Dhani yang nyebut berarti. Itu mungkin jadi pertimbangan. Kalau itu mungkin jadi pertimbangan. Jadi nggak ada masalah, tinggal dari sisi pemerintah siapa yang mau jemput gitu ya. Bukan persoalan siapa yang mau jemput. Nggak harus jemput juga ya. Nggak harus jemput juga. Beliau tentu. Kalau dia masuk sini bisa. Kan faktanya memang sampai terakhir itu beliau nggak bisa keluar Saudi Arabia karena ada cekal. Cekal itu hasil permintaan dari dalam negeri ini sendiri, ya kan? Karena itu sudah sering dicoba oleh beliau. Beliau udah 3 kali mencoba keluar dari imigrasi Saudi Arabia. Bahkan pernah kopernya sudah sampai luar Saudi Arabia, keluarga anak dan istrinya sudah keluar imigrasi, tapi kemudian beliaunya yang mamnu usyafar, dilarang melakukan perjalanannya. Pada akhirnya kembali lagi. Dan setelah ditelaah oleh beliau, ternyata memang cekal itu ada permintaan dari dalam negeri ini sendiri. Dan itu beliau pernah sampaikan ketika kalau nggak salah Lebaran kemarin, menunjukkan bukti-bukti mamnu usyafarnya beliau, larangan keluarnya beliau. Larangannya dari pemerintah Indonesia? Kalau cekalnya dari pemerintah Saudi, tetapi atas permintaan dari dalam Indonesia. Rumit juga ya. Nah sekarang pencekalan itu masih ada atau udah nggak ada?
Ya kalau pencekalan sampai sekarang masih dicekal. Kalau dari Bapak Dr. Abdul Khair Ramadan ditinjau dari sisi hukum. Ya jelas ini adalah pengecualian, pembatasan hak-hak sipil Habib Rizik. Dengan adanya pencekalan itu yang direkayasa, yang merekayasa ini pastilah yang terlibat langsung oleh pihak intelijen kerajaan Saudi Arabia. Apabila seseorang itu dicegah keluar dari wilayah negara asing, itu sesuatu hal yang tidak mungkin dalam hukum internasional, kecuali yang bersangkutan itu memang ada tindak pidana khusus. Habib Rizik kan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Apa urusannya otoritas intelijen kerajaan Saudi Arabia melakukan pelarangan exit? Kalau alasannya faktor keamanan terhadap diri Habib Rizik, tentu yang bertanggung jawab adalah pemerintah Indonesia. Dalam hal ini pastinya pihak kerajaan Saudi Arabia menyampaikan adanya ancaman keamanan. Itu kan tidak ada. Tidaklah mungkin negara asing bertanggung jawab terhadap warga negara lain. Dalam hal ini Habib Rizik. Permasalahannya adalah pencekalan itu dilakukan demikian sistematis. Itu pada tanggal 15 Juni 2018. Pencekalan kedua di bulan Desember 2018. Dan ini terhubung terkait dengan pengasingan politik. Jadi dapat dikatakan ada pengasingan politik secara terselubung dengan kemasan. Nah, ini dengan bungkus pencegahan keluar. Dan itu terjadi menjadi tanda yang otentik ketika pernyataan Syekh Usama, mantan dubes kerajaan Saudi Arabia. Dia mengatakan pada tahun 2018 kepada wartawan ketika ditanya ya wawancara, Habib Rizik bebas pergi kemana aja termasuk pulang ke Jakarta. Tapi Anda harus tanya, pemerintah Anda mau menerima atau tidak Habib Rizik pulang ke Indonesia. Nah itu kan ada makna-makna simbolik. Yang kedua, fakta yang kedua, dubes penggantinya Eza mengatakan di 2019 ada negosiasi antar pejabat tinggi Saudi Arabia dan Indonesia. Di garis bawahi ini antar pejabat tinggi negosiasi. Berarti sifatnya adalah bilateral. Pejabat tinggi ini pasti menteri atau yang setingkat dengan menteri. Kalau ada negosiasi, menurut saya pribadi berarti proses pemulangan Habib Rizik yang diupayakan oleh kerajaan Saudi Arabia terkait dengan pengasingan politik itu. Dalam hal ini kan Arab Saudi nggak mau dibilang melanggar hukum internasional tentang pelarangan orang untuk melintas keluar dari wilayah negara Saudi Arabia. Karena ini dilindungi oleh hukum internasional dan juga dilindungi oleh hukum positif. Kalau misalkan Habib Rizik melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang Saudi Arabia atau overstay, pasti Habib Rizik masuk rumah deteni, dikarantina, kemudian dideportasi, kan tidak. Nah di sini jelas overstay itu terjadi karena ada pencegahan keluar, ya otomatis dia overstay. Tapi masalahnya bukan di overstay-nya itu. Ada kepentingan oligarki yang terhubung dengan kekuasaan politik sehingga timbullah tindakan intelijen politik. Nah intelijen politik ini diakui, dipelajari oleh dunia intelijen. Ada kepentingan, catatan saya. Di kedutaan Indonesia di Riyadh itu ada kepala pos badan intelijen negara. Jadi kepala pos badan intelijen negara ini salah satu tugasnya adalah mengawasi Habib Rizik. Nah berarti ada kepentingan intelijen terhubung dengan intelijen politik. Jadi permasalahannya ini bukan ada di Saudi. Yang Ustaz Slamet Ma'arif itu benar. Ada permintaan dari pihak Indonesia. Oleh karena itu pihak kerajaan Saudi Arabia dapat mencabut larangan exit itu kalau pemerintah Indonesia mengirim nota atau memerintahkan atau meminta dicabut. Kalau dicabut, selesai, bisa pulang. Kan tidak mungkin negara asing melarang warga negara lain untuk keluar, kecuali negara Indonesia misalkan.
ada orang asing untuk masuk, dia dicegah. Loh, sekarang kok Habib Rizik warga negara asing oleh kerajaan Saudi Arabia dicegah keluar. Kecuali Habib Rizik ingin masuk ke Saudi, dicegah dia. Kecuali Habib Rizik melakukan tindakan kriminal di Arab Saudi ya. Iya, itu pun bisa dipenjara, tapi kan ini enggak. Situasi seperti ini tuh apakah ada sebelumnya pada tokoh-tokoh lain? Situasi-situasi sebelum ini? Setahu saya dalam praktek kebiasaan internasional tidak ada perkara seperti Habib Rizik ini. Setahu saya. Bedanya sama Ayatollah Khomeini di mana bedanya? Kalau Ayatollah Khomeini ini memang diberikan hak itu oleh Perancis dan dia sudah ada di Perancis. Nah kalau Habib Rizik kan memang dia umroh awalnya. Sebelum umroh ya ke Malaysia. Di Malaysia pun diikuti waktu mengurusi proses disertasinya itu di Universitas Malaya. Itu diikuti, bahkan salah satu dosen pembimbingnya itu juga dimintai keterangan, ditanya-tanya. Memang udah diikuti dari Malaysia. Habib Rizik baru ke Saudi umroh. Nah umrohnya Habib Rizik bukan kabur atau takut terhadap proses hukum, karena ada ancaman pembunuhan. Dengan ancaman pembunuhan dan sekaligus Habib Rizik mengurus disertasinya, Habib Rizik hijrah. Hijrah dengan kabur itu dua hal yang berbeda dan mengikuti sunnah Rasul untuk hijrah. Jadi tidak ada kaitan dengan apa yang diberitakan oleh media massa. Rumit ya situasinya ya. Tapi yang jelas memang ini sih efek politik. Jadi sebetulnya kalau kita melihat hijrahnya beliau itu kemudian dizolimi oleh penguasa saat ini karena ada kelompok-kelompok pihak-pihak yang belum move on dengan Pilkada DKI Jakarta sebetulnya. Iya kan? Nah sampai berbuntut. Jadi kalau urusan Pilpres kita semua udah move on, justru mereka yang Pilkada DKI sampai sekarang belum move on. Ya buktinya masih menzolimi, memperlakukan Habib Rizik dengan begitu luar biasanya. Nah tambahan itu terkait Pilpres. Habib Rizik ditawari oleh utusan Jakarta menjelang Pilpres. Diminta Habib Rizik memberikan dukungan ke paslon 01 Jokowi Ma'ruf. Kalau Habib mendukung 01 dalam kepentingan Pilpres, niscaya itu dicabut, pencegahan cekal. Habib Rizik tidak menerima itu. Dia konsisten, istiqomah. Sebab Habib Rizik konsisten, istiqomah, tidak mendukung 01, berlangsung terus sampai sekarang. Nah, berarti kan ada keterhubungan dari Pilkada sampai Pilpres. Nah, kalau Habib Rizik misalkan... Ada yang nawarin ke Habib Rizik itu ya? Ada, kita tahulah utusan dari Jakarta itu. Kalau disingkat ya UJ, utusan Jakarta. Nah, gitu. Ya ini misterius sebenarnya. Sebenarnya misterius, tapi kita tahu. Kita sudah buka fakta-fakta ini waktu di komisi, waktu bertemu dengan fraksi PKS setahun yang lalu. Dan kami minta dipertemukan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 1 dan Komisi 3. Ya Alhamdulillah Pak Hidayat Nur Wahid akan memfasilitasi, kita akan mempersiapkan itu. Silahkan. Dan kami memang menginginkan itu, jadi jelas. Hadirkan pihak pemerintah, hadirkan kita. Kalau perlu kita investigasi bersama-sama. Jadi, itu belum terjadi tapi? Kita udah ajukan. Kita udah ajukan ya? Lisan, tinggal nanti secara formal kita sedang siapkan. Pengajuan lisan udah ke Pak Hidayat Nur Wahid. Makanya kalau penguasa saat ini gentle sebetulnya, gagah begitu kan, tinggal terbuka minta maaf telah memperlakukan tidak adil terhadap Habib Rizik, ada sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Habib Rizik, ada kezaliman yang tersistematis yang dilakukan, kemudian terbuka juga mengumumkan bahwa kami pemerintah Indonesia siap memberikan keamanan, pengamanan kepada beliau ketika beliau pulang ke tanah air begitu kan. Itu gentle namanya. Bukan kemudian dengan berbagai alasan memasang menteri-menterinya untuk mengelak yang selama ini terjadi, melempar batu sembunyi tangan, itu kan tindakan yang nggak gentle juga begitu. Tapi kita yakin kalau pemerintah terus-terusan begini, maka semakin kuat keyakinan kami bahwa Habib Rizik akan pulang untuk menang. Jadi beliau pulang ke Indonesia untuk menang.
Dan itu kita juga menyiapkan diri. Ya, kami Mujahid 212, Mujahidah, alumni 212 akan senantiasa mengawal beliau, menyambut beliau ketika beliau akan pulang ke tanah air. Karena bagi kami, kepulangan beliau adalah kemenangan buat umat Islam di Indonesia. Di 2020 ini? Insya Allah mudah-mudahan. Doakan. Iya. Jadi Bang Dhani, yang terpenting bagi umat ini sekarang, bagaimana saat beliau pulang kita siap. Jangan sampai beliau pulang kita tidak siap. Siap dalam hal apa nih misalnya? Siap menyambut beliau, siap mengawal beliau, siap menjaga selamat beliau sama-sama. Karena kalau negara tidak menjamin, siapa yang menjamin? Padahal beliau punya hak sebagai warga negara, udah didolimi sekian tahun gitu ya, tidak bisa pulang ke Indonesia dengan pencegahan yang dijelaskan Prof tadi, Abdul Khair. Jadi bagi kami sebagai umatnya, pecinta beliau, ya Habib Rizik Syihab, imam kita semua, bagaimana kalau beliau pulang tadi, kata ketum, kita harus menang. Caranya apa ya? Kami siapkan. Kapan Habib umumkan pulang, kita siap menyambut. Kalau Habib Rizik pulang kita menang, berarti ada yang kalah dong. Ya kalau resiko pertempuran kan itu. Kalau resiko pertempuran kan itu. Siapa yang Kalau kalah? memang win-win solution nggak bisa dijalankan, kalau memang proses musyawarah buntu, ya apa boleh buat. Karena bagi kami beliau itu aset bangsa, bahkan aset dunia yang tidak ada jaminan kalau 1000 tahun akan muncul sosok figur seperti beliau. Bagi kami itu aset, bagi umat Islam itu aset besar yang wajib kita jaga. Karena sangat disayangkan Indonesia punya aset yang begitu luar biasa tapi kemudian disia-siakan. Bahkan saya ingatkan kepada siapapun yang mencoba-coba menghalangi kepulangan beliau, mencoba-coba ngerecokin kepulangan beliau, menyusahkan kepulangan beliau. Beliau adalah cucu Rasulullah. Hati-hati kalau antum nggak bertobat, Anda nggak bertobat, kalau antum menghalangi kemudian menyusahkan kepulangan beliau, Allah bisa menyusahkan hidup antum semua, kalian semua akan disusahkan sepanjang hidupnya, bahkan mungkin keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Kalau menurut Ustadz, apa yang ditakuti sebenarnya kepulangan dari Habib Rizik ini? Yang ditakuti ini apa? Ini sudah terbukti di 2016 tidak pernah ada satupun partai politik yang hatta dengan uang tak terbatas, tidak ada satupun artis sekalipun, bahkan orang berbondong-bondong digratiskan, yang bisa mengumpulkan orang 7,5 juta. Itu satu, saya bilang Masya Allah, satu karomah. Yang kedua, satu kebanggaan buat kita semua. Dengan 7,5 juta itu nggak ada yang dibilang radikal itu. Yang sekarang lagi tren lagi tuh, apa good looking katanya. Nah itu nggak ada. Beliau justru mengumpulkan 7,5 juta orang, semuanya damai. Bahkan tadi kata Bang Dhani pembukaan, rumput tuh nggak diinjak, apalagi manusia yang lain. Bahkan non Muslim pun juga ada yang hadir. Ini bahkan bocorannya kan, dan mohon kejujuran semua udah tahu. Presiden kita waktu itu pun hadir kan, berarti beliau juga alumni 212 gitu kan. Artinya menurut saya justru dengan adanya gerakan 2016 itu, hadirnya beliau sebagai sosok pemimpin kita bersama, justru menurut saya banyak apa ya, menyatukan yang selama ini banyak perpecahan, banyak perdebatan peruiah, dan hanya belum ini udah nggak ada. Sekarang ada ukhuwah Islamnya yang mulai tumbuh, terutama di barisan 212. Dan barisan 212 itu terdiri dari ratusan ormas, bahkan mungkin ribuan, bukannya ormas, gerakan. Bahkan berapa parpol pun pesertanya, anggotanya itu banyak hadir, tapi tidak bawa parpol ya, sebagai umat Islam. Saya pikir ini aset bangsa, bahkan aset dunia, menjadi percontohan bagaimana seorang sosok Habibana kita bisa menyatukan berbagai perbedaan, bisa menyatukan yang selama ini berserakan dengan furu'iyahnya begitu. Hari ini kita berkumpul bersama dalam bingkai ukhuwah untuk tadi amal ma'ruf nahi mungkar. Karena waktu itu kontennya kan ada penista agama. Iya. Jadi sama visinya sama-sama, penista itu nggak ada. Karena jangankan di Islam, agama lain pun kalau dinistakan pasti nggak mau. Apalagi Islam di Indonesia sebagai mayoriti penduduknya. Itu udah pasti lah. Itu mungkin Bang Dhani. Kalau Ustaz Slamet Ma'arif, apa yang ditakutkan rezim ini dari Habib Rizik sekarang? Kalau dulu kan mungkin ada pilpres, kalau sekarang yang ditakutkan apa ya? Pengaruhnya. Karena menurut kita itu pilkada dan pilpres itu kan
cuman sarana batu lompatan mereka untuk memperjuangkan grand design yang luar biasa yang akan berjalan terus. Nah, mereka menganggap salah satu halangan besar untuk mewujudkan brand besar mereka, desain yang luar biasa yang disiapkan, itu adalah Habib Rizik, karena beliau orang yang istiqomah untuk menjaga nilai-nilai Islam. Dan semakin hari kan semakin tampak. Islamofobianya kelihatan banget. Bahkan pembantu-pembantunya asal komentar sedikit udah nyerang Islam. Artinya ada desain besar bagaimana menghancurkan Islam di Indonesia, dalam artian bukan jumlah mayoritasnya, tapi adalah kuantitas nilai-nilai Islamnya. Ada sekelompok orang yang tidak menginginkan Islam tegak di Indonesia secara konstitusional. Ada satu kelompok yang takut kalau kemudian Islam itu seperti yang diprediksi oleh pengamat akan bangkit, akan besar dari Indonesia. Dan sosok yang dianggap oleh mereka yang bisa menghalangi program mereka untuk meninabobokan umat Islam, untuk mengkerdilkan umat Islam, entah dengan bahasa khilafah lah, entar bahasa radikal kayak begitu kan bahasa mereka. Itu ya Habib Rizik yang dianggap oleh mereka sebagai batu penghalang besarnya, sehingga desain besar ini mereka sangat menakuti sosok beliau. Tapi kami yakin beliau sudah siap dengan segala resiko perjuangannya. Nah, ini juga Bang Dhani masuk sekarang kan lagi, ini juga mungkin yang ditakutkan oleh mereka terutama musuh Islam, perubahan dari Pancasila, di mana kita sepakat seluruh stakeholder negara ini, seluruh masyarakat, seluruh pendiri bangsa ini dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu otomatis sudah Islam. Nah, sekarang mau dirubah menjadi Trisila maupun Ekasila. Nah, ini juga saya pikir menjadi bagian juga mereka takutan mereka kalau hadir Habibana ke sini, itu juga menjadi batu sandungan tersendiri gitu. Mereka takut ada pengerahan masa 212 lagi ya, untuk menghalau. Dan itu bisa lebih besar, karena isunya, jangan lupa, komunis isu bersama. Bukan hanya punya 1-2. Setiap umat Islam yang setuju dengan komunis, berarti dia setuju dengan pemurtadan, setuju dengan kekufuran. Itu otomatis. Makanya umat Islam, bukan hanya 212 menurut saya, kalau bicara bab komunis, itu harusnya seluruh Indonesia. Terutama yang mengakui, apalagi selama ini yang merasa Pancasila, harusnya terdepan membela Pancasila. Bukan malah sebaliknya. Sekarang mungkin kalau tadi kita diskusi di belakang gitu ya, apa, gibah di atas gibah, atau buzzer lah kalau sekarang ya, itu kan gibah di atas gibah gitu. Memfitnah sana sini. Nah, ini harusnya bangsa Indonesia sadar. Para pendiri bangsa ini sudah sepakat dengan Pancasila, adanya poin satu yang paling penting, ketuhanan Maha Esa. Sekarang mau dirubah itu dihilangkan atau diganti, menurut saya semua harus bangkit melawan. Alurnya memang ini Bang Dhani, alurnya itu kebaca banget. Ya. Dimulai dari anggaran dasar rumah tangganya yang menyantumkan Trisila Ekasila, kemudian Pancasila 1 Juni. Nah, kemudian untuk menguatkan dibentuklah lembaganya namanya BPIP. Kemudian muncullah kepresnya yang hari lahirnya Pancasila 1 Juni, yang menurut ahli sejarah bangsa kita, bahkan fakta dan datanya 1 Juni itu bukan lahirnya Pancasila, itu baru wacana usulan berbagai macam. Artinya kalau mereka mengklaim 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila, sebetulnya 1 Juni itu ya pakai gotong royong monggo ketika itu, pakai syariat Islam ya monggo, pakai masih begitu karena masih embrio. Ya, tapi kemudian kepresnya muncul, kebaca. Nah, kemudian perjalanan bangsa nggak bisa dipungkiri, muncul larangan. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Muncul, kebaca. Nah, kemudian perjalanan bangsa nggak bisa dipungkiri, muncul rancangan undang-undang yang memperjuangkan anggaran dasar rumah tangganya, muncul HIP, itu konstitusional. Jadi akhirnya ya umat nggak bisa dibohongin, ada skenario besar untuk memuluskan apa yang mereka cita-citakan yang dulu belum tercapai. Cuman caranya sekarang mungkin tidak dengan fisik. Bahkan muncul undang-undang yang dilahirkan yang menjajah pribumi sendiri. Muncullah Minerba, muncullah undang-undang Covid, bahkan sekarang undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja sangat meresahkan. Bahkan boleh katakan tidak manusiawi buat orang Indonesia. Nah, itu kan desain yang
harus dihentikan, dan sosok Habib Rizik dianggap oleh mereka yang akan frontal, akan berjuang keras untuk menghentikan ini semua. Itulah sebabnya Habib Rizik Makanya sampai sekarang nggak bisa pulang. pengasingan politik. Jadi negara ini sebenarnya telah melakukan kejahatan. Apa kejahatannya itu? Yaitu pembiaran dengan sengaja, komunisionis. Kenapa melakukan pembiaran sengaja? Karena jelas tidak melindungi, menjamin kepentingan terhadap warga negaranya di luar negeri. Apabila kita simulasikan, Habib Rizik jelas tidak ada masalah. Statement pemerintah Arab Saudi tidak mempermasalahkan Habib Rizik. Tidak ada perbuatan pidana. Kalau tidak ada perbuatan pidana, berarti Arab Saudi telah melanggar hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional itu ada prinsip nationality of claim. Apabila suatu negara melakukan kerugian terhadap warga negara asing di negaranya, maka negara asal, in case Indonesia, melakukan tuntutan atas nama negara, bukan atas nama Habib Rizik, menuntut negara itu untuk pemulihan hak-hak warga negara Indonesia, bahkan menuntut ganti rugi. Kenapa itu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dan ini terkonfirmasi adanya hubungan bilateral antar otoritas pejabat tinggi Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi Arabia. Ini jelas adalah kejahatan, komunisionis, dan itu terkait dengan posisi Habib Rizik ditempatkan sebagai lawan politik. Kenapa ditempatkan lawan politik? Karena proses pilkada sampai pilpres dan tujuan geopolitik komunis untuk berkembang di Indonesia dalam rangka penguasaan Lebensraum, ruang hidup. Timbullah HIP, timbullah BPIP, timbullah Omnibus Law. Habib Rizik dianggap penghalang oleh pemerintah. Perkembangannya kita semua ini yang membicarakan syariat Islam itu dibilang intoleran dengan hembusan paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini resultan ketika itu terjadi perumusan secara sistemik melalui Perpu Ormas. Lagi-lagi ini juga akan dimanfaatkan oleh mereka sampai dengan saat ini. Dan ini akan berlangsung terus. Keuntungan rezim tidak ada Habib Rizik. Oleh karena itu Habib Rizik harus diposisikan sebagai harus diasingkan. Harus diasingkan. Dan itu adalah adanya perjumpaan kepentingan antara oligarki, kepentingan rezim, sehingga di sini ada dolus premeditatus, ada niat jahat yang terencana. Oleh karena itu dilakukan serangkaian tindakan-tindakan operasi senyap intelijen melalui tangan-tangan yang tidak terlihat, invisible hand. Ini adalah kejahatan. Negara harus tanggung jawab. Oleh karena itu DPR juga harus bersikap. Nah sekarang kita pertanyakan, waktu Menlu bertemu di Komisi 1, tidak ada bicaranya, tidak ada hasilnya, kita ketahui apa dan bagaimana. Sekarang kita pertanyakan, apakah dibenarkan Kedutaan Indonesia menempatkan intelijen di kantor Duta Besar Indonesia? Ini jelas adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Dan ini semua terkait dengan kepentingan geopolitik. Geopolitik apa? Yang sekarang jelas komunis yang berbaju kapitalis. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, dengan adanya undang-undang yang aneh-aneh itu. Sebenarnya gini, jadi banyak netizen, warganet yang juga sering mention ke IG saya gitu ya. Jadi banyak anak muda ini yang nggak paham kenapa kita menolak komunisme. Mereka nggak paham, sebenarnya bukan karena mereka tidak ateis atau bukan karena mereka tidak beragama. Ini yang perlu diluruskan lagi kepada teman-teman Video Legend dan Sobat Muslim Front TV. Komunisme itu menjadi bahaya laten karena mereka pernah memberontak 2 kali. Jadi alasannya bukan karena komunisme tidak beragama. Seandainya dari tahun 1945 sampai sekarang komunisme itu, PKI itu tidak pernah berontak, mungkin ya boleh-boleh aja di Indonesia. Tapi karena mereka itu pernah melakukan pembunuhan yang kejam terhadap jenderal-jenderal itu, maka dari itu harusnya yang lebih lantang menolak PKI atau komunisme di Indonesia harusnya TNI. Harusnya bukan Habib Rizik. Harusnya bukan Habib Rizik. Jadi teman-teman Video Legend dan Sobat Muslim Front TV, bedanya HTI dan PKI itu, PKI itu pernah menjadi momok bangsa ini, pernah menjadi bahaya laten. Bahaya ini. Jadi kalau ada
ada warganet atau ada muslim yang bilang HTI itu bahaya laten, ya karena mereka memang nggak pernah belajar sejarah gitu. HTI ini bisa saja kalau presidennya ganti, boleh lagi itu bisa aja. Tapi sampai kapanpun presidennya ganti, PKI itu tidak akan pernah ada lagi di Indonesia. Itu udah menjadi mahfum buat kita semua. Lebih baik kita perang melawan PKI, lebih baik kita perang melawan komunisme. Karena apa? Karena komunisme di Indonesia berbeda dengan komunisme di negara lain gitu. Komunisme di Indonesia itu bukan, kita membenci komunisme bukan karena mereka tidak punya agama, tapi karena mereka pernah melakukan pemberontakan 2 kali, 1948 dan 1965. Seperti traumanya orang Jerman terhadap Nazi. Bukan orang Jerman itu tidak demokratis, tapi karena Nazi sendiri adalah pernah membuat trauma yang sangat dalam terhadap negara Jerman, begitupun juga PKI. Jadi komunisme itu sudah pernah membuat trauma yang sangat dalam kepada bangsa ini, sehingga itulah alasan kita menolak mereka. Bukan karena mereka tidak beragama, bukan gitu. Karena itu nanti bisa dibantah sama mereka gitu. Dan secara hukum memang TAP MPR-nya belum dicabut. Artinya ajaran itu memang dilarang, nggak boleh bangkit. Ya, makanya ada indikasi yang kita tangkap, ini jangan-jangan orang-orang paham kiri, orang-orang komunis dulu yang melakukan pemberontakan, kemudian generasinya masuk ke sebuah partai, kemudian partai itu jadi alat kendaraan berjuangnya mereka. Dan indikasi ini kan harus disikapi bersama, nggak boleh terjadi lagi. Bisa juga ada sebagian dari teman-teman kita itu yang masih berpendapat bahwa komunisme itu boleh ada di dalam sebuah negara demokrasi. Mereka punya pendapat seperti itu gitu. Jadi sehingga mereka menafikan bahwa komunisme itu, PKI itu pernah membuat trauma yang sangat dalam gitu loh. Mereka membunuh jenderal-jenderal dengan sangat kejam, dan akhirnya masyarakat kita pun membalasnya juga membabi buta. Itu kan yang tidak pernah mereka pikirkan kan itu. Apakah tragedi-tragedi ini akan kita ulangi lagi? Maka dari itu kita sebagai bangsa ya memang harus seyogyanya menolak kehadiran PKI itu. Karena udah 2 kali mereka bikin kehancuran di negara ini gitu. Iya, termasuk ulama-ulama kan, iya kan? Karena kan kalau paham ideologi itu memang tidak pernah mati. Iya. Permasalahannya apabila suatu paham itu diberdayakan, diaduk, kemudian disebarluaskan, dikembangkan, itu kan dilarang menurut Undang-Undang 27 tahun 1999. Itu perubahan terhadap KUHP 107. Termasuk ormas pun juga nggak boleh ya? Itu melarang dengan cara apapun seseorang yang menganut, menyebarluaskan berideologi, komunisme, marxisme, ya kan? Khusus untuk ormas juga sama disebutkan jelas itu ateis, komunis, leninisme, marxisme. Tapi ada tambahan di pasal 49 ayat 4 huruf C-nya itu. Termasuk paham lain yang bertujuan mengganti dan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Frase paham lain inilah yang kemudian diterapkan kepada ajaran yang bukan berasalkan dari pemikiran manusia, tapi bisa masuk dari ajaran yang berdasarkan agama. Contohnya apa? Khilafah. Kan tidak adil, tidak sebanding ajaran atau paham suatu konsep yang dari nas ada rujukannya dipersamakan dengan ajaran dari manusia, kan bukan pada tempatnya. Ini kan bentuk ketidakadilan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kesesatan logika berpikir, Bang Dani. Iya. Dan itu tafsirnya bisa karet jadinya ya. Itu jadi multi tafsir, obskur, nggak boleh dalam hukum itu tafsir yang bebas itu, nggak boleh. Ini bahaya semua ini, dan memang udah dirancang secara sistematis dan terintegrasi. Jadi kita patut mencurigai adanya Nasakom baru nantinya kalau seandainya Neonasakom ya. Karena indikasinya memang semakin hari semakin kuat kan sejak reformasi bergulir kan. Iya.
caller Eddie.